Nah, kalau kita baca pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di situ kan dikatakan bahwa dipidana, ini yang bagian A ya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Ini yang A, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, jadi kalau yang di 156A ya dan ini di huruf A ini, saya kira pernyataan Dede Budiarto itu tentang khilafah gitu ya, itu sudah dapat dikualifikasikan sebagai ini dia mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan. Terhadap siapa? Ya bisa terhadap khususnya pendakwah Islam gitu ya, terutama dakwah Islam yang kafah itu, dan juga terhadap khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki, dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Suteki, kita mau bahas sesuatu yang berkaitan dengan jenengan. Ya. Karena jenengan salah satunya kena sanksi itu gara-gara ya pembelaan terhadap khilafah ya. Dan sekarang ini ramai sekali di Twitter ya terkait dengan pelesetan khilafah menjadi khilafak ya. Iya, betul. Oleh seorang komisaris ya yang men-tweet di Twitter ya. Izin saya bacakan. Yep. Komisaris Independen PT Pelni Dede Budiarto atau yang akrab disapa Kang Dede kembali menjadi sorotan setelah ia memplesetkan kata khilafah menjadi khilafak ya. Dan oleh netizen apa yang dilakukan Dede ini dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Seperti diketahui, dikutip dari Wikipedia, khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut khalifah, dapat juga disebut imam atau amirul mukminin. Dan Dede Budiarto sendiri memplesetkan kata khilafah ya menjadi khilafak ya dalam sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya ya, di mana ia menyinggung soal calon presiden. Aduh, ini udah makin Islamofobia mungkin ya. Iya, betul. Apa Prof pernyataan Kang Dede ini ketika memplesetkan kata khilafah apakah tergolong penistaan, Prof? Ya, betul. Jadi pernyataan Dede Budiarto yang notabene sebagai seorang komisaris independen ya dari PT Pelni itu kan kalau menurut saya bukan hanya memplesetkan tapi itu sebenarnya mengganti kata khilafah menjadi khilafak. Coba padahal kalau kita diomongin fuck you itu aja waduh sudah bukan main itu ya. Ini fuck itu kayak kata-kata yang kasar ya, kasar dan sangat jorok begitu ya. Dan ini dalam pandangan saya atau nanti kita bahas lebih lanjut kalau kita kaitkan dengan delik agama, terutama delik penistaan agama itu bisa dikelompokkan itu ya menjadi atau dapat dikualifikasikan menjadi delik penistaan agama. Itu nanti kan diatur di pasal 156A atau juga bisa itu nanti dikaitkan dengan pasal 157. Ini kan di KUHP ini jelas ya. Jadi bisa di 156A atau melesetnya ya ke 157. Nah, dan karena ini juga dimuat di media elektronik dan medsos ya, itu kan di Twitter ya Mas ya, itu di akun Twitternya, maka juga dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE, yaitu ujaran kebencian yang berdasarkan SARA. Dan ini ancamannya kan 5 sampai 6 tahun begitu. Oke, berarti memang penistaan ya Prof ya termasuk. Iya, betul.
Prof, kalau dilihat dari dia sebagai komisaris ya dari PT Pelni, apakah orang seperti Dede ini seharusnya dipecat, Prof, dari jabatannya sebagai komisaris di BUMN, Prof, atau gimana? Layak nggak Iya, sih gitu? saya jelas prihatin ya mendengar pejabat-pejabat sekarang itu semakin berani gitu ya, berani untuk berani untuk ke Islamofobia atau bahkan ya nadanya itu ke arah ke penistaan agama itu. Nah, saya merekomendasikan ya agar Dede Budiarto itu dipecat ya dari jabatannya sebagai komisaris independen PT Pelni karena apa? Pernyataannya itu berpotensi menimbulkan perpecahan umat dan juga memecah belah bangsa dengan apa? Ujaran kebencian tadi. Saya kira dia itu tidak mampu ya sebagai pejabat publik itu untuk menjadi pengikat ya keragaman suku, agama, ras dan aliran di negeri ini. Dan kalau kita lihat apa toh Mas Ano kewenangan seorang komisaris independen PT Pelni itu dalam mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo itu. Ya justru tidak bertindak secara profesional dan juga proporsional. Maka pejabat yang macam ini lebih baik ya dipecat saja ya, diberhentikan atau suruh mundur saja gitu. Oke, baik. Apakah pernyataan Dede ini dapat dinilai sebagai bentuk permusuhan, Prof, atau kebencian terhadap ajaran agama Islam? Dan hal ini pun dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran pasal 156 KUHP apa enggak sih, Prof? Kalau ya, saya kira bukan saya kira ya. Saya kalau ngomong kira itu jadi katanya nggak ada kepastian. Itu betul ya. Padahal kan semua itu masih persangkaan. Makanya saya kadang mengatakan saya kira itu kan sebenarnya saya pikir itu hampir ya karena kepastian itu kan belum bisa kita itu nanti membutuhkan pembuktian dan begitu. Maka biasanya kata-katanya dapat diduga, saya kira atau mungkin juga kata-kata itu dapat disangka itu. Nah, kalau kita baca pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di situ kan dikatakan bahwa dipidana, ini yang bagian A ya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Ini yang A, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, jadi kalau yang di 156A ya dan ini di huruf A ini saya kira pernyataan Dede Budiarto itu tentang khilafah gitu ya. Itu sudah dapat dikualifikasikan sebagai ini dia mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan. Terhadap siapa? Ya bisa terhadap khususnya pendakwah Islam gitu ya, terutama dakwah Islam yang kafah itu, dan juga terhadap khilafah. Yang dia sebut itu kan sebagai, maksudnya tadi menyebutnya sebagai pengasong gitu ya. Nah, kemudian juga ada penyalahgunaan kata khilafah itu ya, sebagai dia mengatakan atau banyak yang mengatakan sebagai plesetan. Kalau tadi saya mengatakan ini mengganti dengan kata yang lebih jorok ya, tidak pantas begitu dari kata khilafah itu, dan sekaligus apa melakukan penodaan terhadap ajaran Islam yang agung, yaitu apa ya sistem pemerintahan Islam yang kita sebut dengan khilafah itu. Prof, terakhir Prof, apa himbauan Prof Suteki kepada para pejabat, mungkin para pejabat publik dalam memberikan opini ya atau pernyataan yang berkaitan dengan keislaman, Prof? Iya, prinsipnya pejabat itu kan diatur ya dengan etika politik. Kalau kita lihat di TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu ada kita temukan etika kehidupan berbangsa.
Nah, dalam TAP MPR ini diatur itu tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, terutama juga di etika politik dan pemerintahan gitu, Mas. Nah, etika politik dan pemerintahan itu mengandung apa? Misi setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar. Nah, ini memiliki keteladanan, rendah hati, dan juga siap mundur dari jabatan apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Lalu di TAP itu juga disebutkan bahwa etika ini mau diwujudkan dalam sikap yang bertata krama, Mas ya, bertata krama dalam perilaku politik yang toleran. Kalau ini terhadap agama Islam sendiri kan terhadap ajaran agama Islam tentang khilafah yang itu juga ada, yaitu sebagai ajaran Islam, berarti dia kan tidak toleran, juga tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta melakukan kebohongan, tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Jadi intinya di sini pejabat publik itu harus sadar betul ya bahwa negeri ini kan diisi oleh 86,17 itu beragama Islam, Muslim ya. Ya, jadi pejabat publik itu harus bersikap dewasa ya, tidak mudah untuk menyulut kemudian memecah belah, yang itu semuanya itu bisa menimbulkan kemarahan umat Islam. Yang saya kira beberapa tahun ini kan umat Islam itu terkesan itu ya, merasa termarginalkan, padahal kita ini kan mayoritas itu loh. Jadi dalam hal ini memang harus pandai-pandai ya, pejabat publik itu harus, kalau orang Jawa itu angon keadaan ya, jadi harus lihat keadaan bagaimana dia harus bersikap, bertindak supaya tidak mudah tadi menyulut api kemarahan rakyat terutama umat Islam ini. Oke, baik. Cukup ya ini ya, cukup memperhatikan, terus saya memprihatinkan banget ya. Gitu ya. Ya kita kalau sebagai umat Islam perlu mengutuk ya tindakan-tindakan semacam ini. Betul. Oke, baik ya. Ya, baik Prof. Tegis, terima kasih atas jawabannya, dan tegas sekali bahwa Kang Dede ini ya memang bisa terkena banyak pelanggaran ya, salah satunya kebencian, juga pasal penistaan ya terhadap dan juga undang-undang ITE. Betul. Oke. Terima kasih Prof. Tegis ya. Cuma masalahnya kan di sini Mas, itu ada masalah besar ya. Kalau kita lihat pengalaman yang sudah ada itu kan ada buzzer ya, ada juga beberapa pejabat yang pernyataan-pernyataannya itu sebenarnya melukai ya umat Islam, tetapi penindakan terhadapnya itu kan tidak konsisten ya dengan peraturan yang mestinya bisa diterapkan. Maka pertanyaan besar ini kan, meskipun ini dari sisi etis, kemudian dari sisi hukum jelas itu terdapat pelanggaran, tetapi pertanyaan kita kan siapa yang mau menindak? Ya, taruhlah ini kita ngomong ini bisa ditangkap, ini bisa diproses. Nah, siapa yang mau nangkap, siapa yang mau memproses? Ini kan pertanyaan besarnya di situ. Nah, makanya saya katakan ini saya itu prihatin karena apa? Ya, satu sisi pernyataan dia itu sangat melukai umat Islam, tapi di sisi lain penegakannya tidak bisa dijalankan sebagaimana diharapkan. Saya tidak mengatakan apakah polisi tidak peduli dan seterusnya, tapi kan ini sebuah sistem ya, sistem penegakan hukum yang seharusnya mulai dari aparat kepolisian itu pun juga seharusnya bisa melakukan penegakan hukum. Ini nggak perlu karena ini kan bukan delik aduan, jadi ini delik biasa. Seharusnya aparat penegak hukum kemudian langsung bertindak supaya apa ya? Supaya kasus ini tidak melebar. Coba kalau kita perhatikan ini di medsos kan, di Twitter ya, di Facebook, di beberapa Instagram juga sudah banyak sindiran-sindiran yang intinya apa? Menyayangkan, prihatin, dan bahkan mengutuk tindakan Bang Dede atau Kang Dede itu ya terhadap pernyataannya, seolah dia itu nggak paham ya dengan bagaimana agama Islam punya ajaran ya tentang khilafah, itu tidak paham, diplesetkan aja sudah itu membuat kemarahan kita, apalagi sampai diganti dengan kata dari khilafah menjadi khilafak. Ini sebuah
keprihatinan double kalau saya. Jadi prihatin pertama, dia pernyataannya sangat melukai umat Islam dan itu cenderung ke penistaan agama. Yang kedua, persoalan penegakannya itu juga tidak bisa kita harapkan sebagaimana ya mestinya bisa ditegakkan terhadap penista agama. Itu yang keprihatinan saya itu double-nya di situ. Ya Allah, iya betul. Saya malah jadi tambah prihatin ketika dengar penjelasan jenengan. Iya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Teki. Ya, terima kasih juga pada puan dan tuan yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan keempat ya terkait dengan DD Komisaris PT PLN yang memplesetkan ya kata khilafah dengan kata khilafak ya. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih Puan dan Tuan semua. Ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Teki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Teki. Terima kasih Puan dan Tuan. Saya akan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.